Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, teman. Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya. Selalu semangat untuk melanjutkan pelajaran kita ya. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait tipe data pada dasar pemrograman Python. Di kemarin kita sudah sempat bahas terkait variabel pada bahasa program Python ya. Nah, di variabel itu kan kemarin kita sama-sama pelajarin bahwa variabel itu adalah ibarat sebuah ruang atau sebuah wadah di mana si variabel itu menampung sebuah value atau nilai ya, atau nilai atau value gitu, atau inputan ya, di dalamnya itu ada berupa data gitu. Nah, datanya itu macam-macam tipenya. Ada tipe integer, ada tipe string, terus ada tipe boolean, terus ada tipe float, juga ada tipe data kompleks. Kita akan bahas satu-satu ya untuk itu. Oke, sekarang saya coba next dulu. Berikut ini adalah pengertian di tipe data yang saya ambil atau saya kutip dari Wikipedia. Ini masih bahasa Inggris teman-teman. Cuma teman-teman nggak usah khawatir. Ini saya juga menyiapkan dari sisi terjemahannya. Saya juga nggak terlalu pandai-pandai amat terkait bahasa Inggris. Jadi saya juga sudah menyiapkan terjemahannya dan berikut adalah terjemahan. Nah, jadi dari terjemahan di atas, tipe data diartikan bahwa tipe data atau kadang disingkat dengan tipe aja itu adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana pemrogram ini ingin mengolah data tersebut. Gitu ya. Oke. Dari terjemahan ini mungkin teman-teman bisa ya paham ya. Oke. Mantap ya. Tapi biar teman-teman lebih paham lagi, saya juga udah siapin dari sisi pengertian sederhana terkait tipe data. Berikut adalah pengertian. Nah, di sini secara sederhana tipe data adalah cara kita memberitahu si komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer, gitu. Sederhana bukan? Paham dong ya sampai sini ya. Jadi gini teman. Jadi tipe data adalah cara kita memberitahu kan ya, memberitahu komputer untuk mengelompokkan gitu ya, untuk mengelompokkan. Jadi karena datanya itu juga bermacam-macam dan gak semua data itu bisa diolah dengan cara yang sama, makanya kita kelompokkan. Nah, tapi pengelompokan itu juga berdasarkan dari apa yang dipahami oleh si komputer itu. Oh ya, oke. Masih belum paham juga, oke, nggak usah khawatir. Saya juga udah nyiapin dari sisi contohnya. Nah, jadi misalkan gini, misalkan kita memiliki sekumpulan data. Nah, sekumpulan data ini adalah berbentuk atau berupa angka, gitu ya, atau bisa kita sebut sebagai integer, gitu ya. Nah, apa itu integer? Oke, nanti kita bahas ya satu-satu. Cuman kita ini coba saya memberi sebuah contoh dulu ya. Jadi berupa angka misalnya. Nah, agar bisa dipahami oleh si interpreter atau interpreter dari bahasa Python, data itu kita simpan dulu nih ke dalam sebuah variabel. Nah, nantinya si variabel ini kemudian kita coba kalikan gitu kan, atau kita tambahkan, kemudian kita kurangi gitu ya. Karena si variabel ini dalamnya angka, gitu kan. Nah, jadi ketika kita tambahkan, kita kurang, kita bagi ya, itu akan melakukan sebuah hasil. Contoh di variabel A misalnya kita memberikan sebuah inputan itu berupa angka 2 ya, terus variabel B itu kita kasih inputan berupa angka 3 misalnya. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, otomatis ketika 2 dikali 3 pasti akan memakan sebuah hasil itu 6 gitu ya. Bener kan ya namanya? Bener dong, kan cerdas ya kan. Oke, sip. Nah, di sini untuk variabel atau data yang
berupa angka nih, atau sama-sama angka, atau tipe data angka atau sama-sama tipe data integer gitu. Ketika dikalikan, dibagi atau dikurang, itu akan mengeluarkan sebuah hasil atau output. Nah, cuman beda halnya ketika variabel tersebut salah satunya itu adalah berbeda tipe data. Misal variabel A itu tipe datanya angka atau integer, misalkan isinya 2 gitu ya. Kemudian variabel B itu tipe datanya adalah teks atau string ya, tipe data atau string. Misalkan variabel B itu berisi tipe data stringnya, teksnya misalkan adalah nama kelas Volkerding gitu ya, nah itu nggak akan bisa dikalikan, karena ketika angka dikalikan dengan kalimat Volkerding nggak bisa gitu ya. Nah, gimana kalau nggak bisa gitu? Emang nggak bisa gitu. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui juga bahwa angka emang nggak bisa ditambahkan dengan teks ya, nggak bisa ditambahkan dengan teks atau dikali atau dikurang atau dibagi, tapi bisa digabungkan. Beda ya, ditambah sama digabung gitu ya. Jadi misal gini, variabel A berisikan angka 2 ya, angka 2. Nah, cuman si angka 2 ini itu formatnya adalah teks gitu ya, formatnya adalah teks atau string gitu. Nah, terus yang B itu berisi tipe data string atau teks, itu berupa misalkan kelas Volkerding gitu ya. Jadi ketika si variabel A ditambah variabel B, maka hasilnya adalah ini sama-sama tipe data string ya gitu ya. Yang angka 2 itu juga tipe data string atau teks. Jadi ketika digabungkan itu akan outputnya adalah 2 kelas Volkerding gitu. Jadi enggak seperti kayak angka ditambah dengan angka, terus angka dikali dengan angka, itu hasilnya adalah berbeda gitu ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, berarti kita lanjut ya. Nanti kalau teman-teman ada yang belum dipahami atau masih ada yang ditanyakan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nah berikut adalah jenis tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di sini ada 9 tipe nih teman-teman. Jadi pertama itu ada tipe string, kedua ada integer, terus ada float, ada complex number, boolean, list, tuple, set, dan tick geometry gitu ya. Jadi ada 9 nih tipe data dasar di bahasa pemrograman Python. Oke, nah nanti kita akan bahas di satu-satu teman-teman ya. Nah, ini juga penting untuk teman-teman tahu bahwa pembagian 9 jenis tipe data di atas itu nggak mutlak teman-teman. Jadi ada beberapa referensi itu mereka menggabungkan 3 jenis tipe data. Yang pertama itu integer, float, dan complex number. Nah, 3 tipe data ini digabungkan ke dalam satu jenis data atau tipe data, yaitu tipe data number gitu. Nah, jadi ketika memang itu digabungkan, berarti tipe data Python itu ada 7 jenis tipe data gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ketika ada yang referensi yang memberikan atau menyatakan bahwa ada 9 jenis tipe data dan ada referensi juga memberikan 7 jenis tipe data. Itu sama aja ya, karena di tipe data number itu ada integer, float, dan complex number gitu. Oke, paham ya teman-teman nih sampai sini? Kita lanjut. Oke, sip. Berarti kita sampai ke tahap hands on. Kita langsung aja ya, biar teman-teman nanti paham nih. Kalau udah praktek kan kita jadinya ya, apa yang kita bicarain itu apa sih gitu. Apa sih tipe data Python? Jadi kita lebih paham. Ya, kita langsung ke prakteknya sebentar. Saya pindahin ini dulu, tab dulu. Oke, sip. Nah, ini udah saya siapkan untuk coding Python-nya atau file IPNB-nya. Nah, file ini teman-teman bisa download di bawah video ya. Seperti biasa, saya akan selalu menyentuhkan link download untuk file IPNB-nya di Microsoft Word yang saya buat ya. Oke, dengan download dan dengan masukkan gitu. Nah, di sini saya juga mencantumkan dari sisi pengertian tipe datanya atau teori-teori terkait tipe data agar teman-teman juga mudah untuk mempelajarinya ya gitu. Nah,
untuk slide yang tadi juga saya juga masukkan ya ke dalam link download ya, nanti ada di sini. Oke. Nah, di sini kan yang ini udah kita tadi jelasin ya ini ya, cuman ini kita belum bahas nih satu-satu nih. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, kita mulai dengan tipe data string ya, atau kumpulan karakter gitu. Nah, di sini dijelasin bahwa tipe data string adalah tipe data untuk menampung data teks. Misalkan ya, di sini contohnya ini ada nama saya gitu. Nah, di sini ada nama saya, terus ini ada Indonesia, terus juga di sini ada saya sedang belajar bahasa Python. Ini adalah tipe data string atau kumpulan dari karakter atau kumpulan data teks ya, yang kemudian membentuk sebuah kalimat gitu ya. Nggak membentuk kalimat juga itu bisa dikatakan string ya, walaupun misalkan acak adul lagi gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini dijelasin juga bahasa Python itu nggak membatasi dari jumlah karakter yang ada dalam string, jadi nggak membatasi teman-teman untuk membuat atau mengumpulkan karakter atau sebuah data string itu nggak dibatasin. Cuman yang membatasi adalah dari sisi ininya maksimum memorinya. Maksimum memori itu apa maksudnya? Nah, jadi ketika teman-teman download Python kan ada ini ya versinya ada dua versi ya, bukan version ininya ya dari update dasar penyampaian, tapi dua tipe lah ya, bukan version, dua tipe. Pertama itu ada 32 bit, terus kemudian ada 64 bit gitu. Nah, ini teman-teman untuk menggunakan 32 atau 64 bit itu tergantung dari sisi operating system yang teman-teman gunakan gitu ya. Misalkan kan di Windows 7 ada yang menggunakan IC hadir menjadi 32 bit wadah kisah nyata terseram yang sebentar, bisa membuat bulu kudu kamu berdiri. Kalau kamu berani, kamu bisa download episode yang kamu mau dan dengarkan. Do you see what I see? Oke, lanjut lagi setelah iklan sedemikian rupa gitu. Oke, maaf teman-teman karena saya juga menggunakan Spotify gratisan gitu. Oke, tadi kita sampai bahas ini ya teman-teman. Nah, ini juga tergantung ya dari teman-teman menggunakan operating system apa, karena biasanya tuh kalau teman-teman coba ulik lagi, mungkin kalau teman-teman belum tahu coba searching juga deh di Google deh, nggak apa-apa, atau nanti kita ada bahasan tersendiri deh kalau emang teman-teman tahu, tinggal tanyain apa sih kok sampai 32 bit gitu kan. Nah, kali ini kita fokus dulu nih di tipe data Python dulu ya, fokus dulu. Intinya yang membatasin dari sisi maksimum karakter itu adalah dari sisi ininya, teman-teman pakai Python berapa bit nih, 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau 32 bit itu maksimumnya adalah sekitar 2-3 miliar. Wah, banyak ya, cukup banget gitu kan ya. Terus kemudian ada Python 64 bit itu sekitar 63 miliar. Wah, ini lebih dari cukup banget sih gitu kan. Mubazir ya nggak sih? Jarang-jarang kita sampai gunain karakter sampai 63 miliar ya kan. Banyak banget ya. Sip, kita bikin itu. Nah, lalu gimana sih cara bikin tipe data string di Python kan? Nah, cara itu ada 3 teman-teman. Jadi pertama itu teman-teman bisa menggunakan tanda kutip 1. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah jadi si karakter yang teman-teman buat itu diapit oleh tanda kutip 1 di depan dan tanda kutip 1 di belakang gitu ya. Terus yang kedua juga bukan sama sih. Yang kedua itu adalah tanda kutip 2 gitu, beda lah ya. Kutip 1 kutip 2 beda. Cuman yang samanya adalah dia mengapit antara depan dan belakang gitu, mengapit si kumpulan data string yang teman-teman bikin gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cara ketiga tuh menggunakan 3 kali tanda petik. Di sini ada tanda petik 1 dan tanda petik 2, masing-masing 3 kali gitu ya. Nah, di sini jelasin juga cara pertama dan kedua. Jadi ini dan ini itu tidak ada perbedaan mendasar gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin adalah ini ya, yang cara ketiga. Nah, nanti teman-teman bakal
ngeh deh ya perbedaannya di mana gitu. Nah untuk yang ini itu sebenarnya nanti teman-teman akan menemukan pembedanya antara titik 1 dan titik 2 ya. Tapi itu di case-case tertentu aja sebetulnya gitu ya. Tapi itu nanti kita bahasnya. Kita bahas untuk ini dulu, teman-teman fokus ke jenis tipe data dulu ya. Oke, sip. Nah, oke. Nah, di sini saya udah membuat sebuah script sederhana ya. Di sini saya membuat variabel A. Lalu di sini ada operator ya, operator assignment namanya. Dan di sini ada tipe data string yang saya masukkan. Ini kebetulan nama saya sendiri nih gitu ya. Oke, nah ini udah nama saya sendiri. Dan di sini saya pakai cara yang kedua nih, yang di variabel pertama pakai petik 2 ya. Nah, ini udah paham lah ya ini ya assignment dan ini ya variabel ya. Oke, kemarin kalau kita udah jelasin ya. Kalaupun misalnya masih lupa atau masih belum tahu lagi, masih belum paham banget, teman-teman boleh tanya atau tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian saya membuat sebuah perintah print atau untuk mencetak sebuah variabel ini nih ya. Nah, di sini saya masukkan variabel A gitu karena saya ingin mencetak ini huruf A, variabel A gitu ya. Terus kemudian di sini saya bikin variabel B. Variabel B ini juga saya masukkan sebuah data string nih. Nah, data string itu cuman saya pakai petik 1 untuk yang di variabel B. Nah, jadi untuk memudahkan juga apakah benar ya kan? Oh benar si pernyataan ini nih katanya nggak memiliki perbedaan mendasar gitu ya. Nah, sini coba kita print ya. Ternyata benar teman-teman ya. Hasilnya sama ya outputnya kan? Sama dong. Coba perhatiin. Sama kan? Sama. Oke, skip. Nah, kemudian di sini ada juga penjelasan. Jadi untuk menulis karakter khusus seperti tab atau pindah baris, lebih gampangnya gini sih, bukan karakter khusus ya. Misalkan teman-teman ingin melakukan atau ingin menginstruksikan ya, apa ya gampangnya ya. Pokoknya teman-teman ingin menggunakan ini deh, fungsi tab, fungsi lagi, beda lagi nanti. Teman-teman ingin tab deh, ingin tab yang ya tab yang pada umumnya lah ya, bukan tab tablet bukan. Tapi tab kayak teman-teman misalnya pengen nulis contoh gini ya. Ntar saya contoh dulu deh. Jadi misalnya teman-teman ya, misalnya di sini pertama menulis gini, terus kan kadang pengen spasi, terus juga pengen sekali tab tuh kan jauh ya biasanya. Nah gitu ya. Tab itu ya, bukan tab itu, bukan tab apa? Bukan tab itu apa? iPad enggak, bukan. Ini. Oke. Nah, kita ingin menggunakan tab, terus menggunakan pindah baris atau new line gitu ya, atau enter lah bahasa gampangnya. Nah, teman-teman pertama ini bisa menggunakan yang namanya escape karakter, gitu ya, escape karakter. Nah, diantaranya itu ada ini nih teman-teman, ada backslash t. Jadi mau itu menggunakan backslash ya. Sini ada backslash t, dan juga menggunakan backslash n. Backslash t ini dipakai untuk tab. Backslash n ini digunakan untuk enter atau new line, atau kalau pindah ke line baru gitu ya, jadi pecah ke line baru gitu. Nah di sini saya contohin nih untuk di script ini. Jadi di sini saya membuat variabel val, di sini ada operator assignment ya, dan di sini saya isi si variabel ini dengan tipe data string, cuman di dalamnya saya masukin ini nih escape karakter /n. Jadi harusnya ketika dicetak maka si karakter ini si kumpulan karakter ini atau kalimat ini itu pindah ke bawah nih gitu ya, jadi ke line baru gitu. Terus kemudian di variabel kedua saya masukkan /n atau enter ya, instruksi enter, terus ini tab gitu. Nah harusnya itu sesuai ya dengan ini. Nah kita buktikan, mari kita coba. Oke, nah gitu ya, bener ya. Nah ini jadi sini kan, benernya sini line baru, terus tekan ini juga line baru, habis itu akan dipecah. Nah ini ada ini tabnya di sini gitu. Oke ya, paham ya teman-teman ya.
Oke, sip, lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini juga saya membuat sebuah script untuk membuktikan bahwa apakah benar yang tadi udah saya bilang bahwa ini nih kayak gini tuh string loh teman-teman gitu kan nih. Nah, apakah benar nih ini berupa string gitu? Nah, mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan, atau markup, mari kita coba. Nah, di sini saya membuat variabel dengan nama data string karena saya yakin ini data string, pokoknya ini data string ya, gitu. Nah, dan di sini saya membuat sebuah perintah print. Jadi saya pengen nampilin nih, pertama nampilin kalimat ini kalimat ya teman-teman ya. Jadi ini bukan sebuah perintah tapi ini kalimat biasa. Jadi kira-kira makanya ini muncul ini kalimat data. Nah, di data ini saya pengen nih, jadi ini datanya si ini, saya pengen si data itu terus keluar datanya si variabel ini, maka saya panggil nih si variabel ini, gitu ya. Nih, terus kemudian di sini saya juga tulisin perintah print lagi. Ini kalimat biasa lagi, tipenya apa nih, gitu ya, tipe data si variabel ini apa. Nah, makanya saya di sini gunain fungsi type. Nah, fungsi type ini adalah untuk mengetahui tipe data apa sih yang ada di variabel ini gitu. Bukan variabel ini doang ya, variabel apapun yang teman-teman buat ketika pengen mengetahui tipe data apa di variabel itu, teman-teman bisa gunain function atau instruksi type ini gitu ya. Di sini masukin nih variabelnya. Nah, karena saya pengen tahu variabel ini tipe datanya apa, maka saya masukin ke sini gitu ya. Oke, mari kita coba. Itulah, sip. Ini hasilnya gitu ya, bener ya. Nah, ini data ucup, dia bertipe str atau dia kelas itu str atau string ya, dia string gitu teman-teman. Berarti bener ya apa yang saya bilangnya, ini itu adalah tipe data string yang kayak gini tuh ya. Oke, sip, lanjut. Nah, kemudian di sini ada penjelasan bahwa cara pembuatan string itu menggunakan 3 kali tanda kutip. Jadi ini kita coba praktekin yang ini teman-teman ya, cara ketiga gitu. Nah, lalu apa sih fungsinya? Yang dijelasin di sini adalah untuk membuat multi-line string. Jadi di mana teks yang di-input bisa tersambung ke beberapa baris. Jadi teman-teman nggak perlu nih yang namanya gunain ini nih /n nih ya untuk membuat baris baru atau line baru gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu gunain itu. Jadi pun ketika teman-teman di situ menuliskan untuk di sini ditulis itu entry gini, maka otomatis dicetaknya atau ditampilkannya juga akan tetap ada di posisi kayak gini gitu ya. Gitu, coba ya, mari kita coba. Nah, gitu ya teman-teman ya. Penasaran? Oke, kita coba lagi. Gini. Coba kita lagi. Nah, oke, sip. Oke ya, terbukti ya apa yang di sini diomongin ya. Oke, berarti udah nggak ada kebohongan di antara kita gitu. Oke, sudah serius teman-teman ya. Serius ya boleh, cuman kita belajar serius tapi santai gitu ya. Dan biar nggak pusing tangan. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya. Kita nanti akan ngebahas terkait ini apa tipe data number ya gitu ya. Ada satu lagi teman-teman. Ini nanggung. Jadi gini. Nah, ini ada yang namanya itu operasi penyambungan tipe data string. Jadi teman-teman bisa menggabungkan ya, penyambungan sih tadi, tapi menggabungkan untuk bahasa gampangnya. Jadi teman-teman bisa menggabungkan nih menggunakan tanda tambah gitu ya. Tanda tambah ini bukan fungsinya nggak seperti kayak teman-teman fungsi tambah ini nggak sama berfungsi dengan fungsinya itu nggak sama ketika teman-teman menggunakan tambah ini itu ke dalam tipe data integer gitu, itu akan beda hasilnya. Kalau integer angka ya, jadi ketika 1 tambah 1 ya pasti 2, tentunya bukan 1 gitu ya, ke 11 gitu. Jadi bukan penggabungan atau penyambungan. Nah, kalau di string tanda tambah ini adalah untuk penggabungan atau penyambungan gitu. Nah, jadi contoh di sini saya membuat variabel A dengan isinya itu belajar.
Kemudian variabel B itu adalah bahasa pemrograman Python di sini ya. Terus yang C itu di kelas follow learning. Kemudian di sini saya buat variabel hasil. Di mana di variabel hasil ini adalah dalamnya itu A ditambah B ditambah variabel C. Nah, kemudian saya print nih print si variabel hasil ini. Nah, gitu ya. Variabel hasil ini itu isinya ini nih. Penggabungan ini ya. Jadi A itu digabung dengan B digabung dengan C, maka hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, ini nyambung ya. Sip. Oke. Mungkin sampai sini dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Nanti saya akan lanjut di video berikutnya. Kita akan membahas terkait tipe-tipe data lainnya ya. Di sini nanti kita akan bahas terkait data number. Number kan tadi ada 3 ya. Ada tuple, ada float dan ada complex number ya. Gitu. Jadi kita akan bahasnya. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton sampai akhir dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman belajar SQL Python. Sehat selalu dan semangat. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang benar. Pun kalau teman-teman ada yang ditanyakan ya teman-teman, kalau ada yang tanya teman-teman jangan lupa bisa langsung isi di kolom itu ya, kolom pertanyaan di Microsoft Word kan udah saya siapinnya di situ, boleh nanti saya juga akan share video juga. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa kembali nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.